manusia tetap akan berubah. Nggak ada yang tetap. Daya berpikir manusia akan berubah. Ada karena umur, ada karena hormon, ada karena fase-fase seperti melahirkan. Daya berpikirnya kan beda. Nggak bisa dikatakan otak yang separuh. Kalau otak itu tetap sebegitu, otaknya nggak geser. Tapi jujur aku bilang tropis ya, ini bagus ya. Sini aku kasih tahu sama kau ya, Dek ya. Aku tropis, aku lebih ikhlas dipanggil perempuan tidak berotak. Nih ya, ini aku tekankan ya. Lebih ikhlas aku, hoi Rifa nggak punya otak. Aku lebih iyakan, aku lebih berterima kasih dikatakan perempuan nggak punya otak daripada ngaku-ngaku punya otak lengkap tapi Tuhannya berbulu. Ah, itu aku nggak terima. Lebih baik aku nggak punya otak daripada punya otak katanya lengkap tapi Tuhannya beranus, berbulu. Ngapain punya otak? Ngapain kau punya otak kalau nggak dipakai? Mending kayak aku, dituduh otaknya setengah, tapi pinter, cerdas, Tuhannya Tuhan bukan orang. Ini ngaku Tuhan. Otakku lengkap katanya. Oh ya, lengkap otak kau? Iya dong, aku kan Kristen. Terus Tuhan kau beranus? Iya beranus, mati lagi. Otak kau gunanya apa? Aku gituin nanti. Daripada aku lebih baik, nih ya, lebih baik di dalam kepala tengkorakku nggak ada otak, diambil sama Allah otakku, tapi Tuhanku adalah Allah. Itu amazing. Sama kayak gini. Lebih baik aku gak punya kaki dan bisa terbang kemana-mana berdakwah daripada punya kaki tapi gak ada daya upaya membela agama Allah. Gitu. Ini ngaku-ngaku punya otak, Tuhannya berbulu, Tuhannya beranus. Red, kembang kempit. Mati pula. Apa ini, Fred? Iya. Level. Oke, yang baru naik ini kita sapa-sapa dulu yang baru naik ini. Kristen apa Oten nih? Jadi Uni Riva mungkin sebelum maghrib ini kita mungkin mau rungkat ini. Ada host yang DM tadi sebelum maghrib. Boleh. Assalamualaikum. Ya Indah meningkat ya. Kenapa? Sebelum maghrib, Indah. Iya, nanti mau sholat nih, maaf. Ya, nah ini mumpung masih ada kesempatan untuk bertanya kepada Uni Rifa, silakan yang baru naik nih. Kristen apa Islam nih? Pengikut Kristus, Bang. Pengikut Kristus atau jangan-jangan ngaku-ngaku pengikut Kristus tapi anti Kristus. Benar nggak pengikut Kristus nih? Pengikut Kristus, Bu. Beneran pengikut Kristus. Kristus yang mana dan apa yang diikuti coba? Ada dua jawaban untuk membuktikan kalau kalian itu pengikut Kristus. Karena kalau cuma ngaku-ngaku, aku juga bisa ngaku istri Yesus loh. Ya, coba buktikan kalau kamu pengikut Kristus. Pertama, Kristus yang mana yang kamu ikuti? Kristus asli atau Kristus palsu? Kedua, apanya yang kamu ikuti? Silakan. Ajarannya, Bu. Ajarannya banyak. Ajaran membenci keluarga ada. Ajaran pasrah ketika disiksa ada. Ajaran pikul salib ada. Ajaran kalau barangmu diembat nggak boleh ngelawan ada. Yang mana yang diikuti? Di mana ajaran yang membenci Ibu, Bu? Lukas Coba pasal bacakan 14 nomor 26 abangku. Lukas pasal 14 nomor 26. Silakan dibaca abangku. Baca satu perikop, satu sekop, satu konteks, satu kitab. Baca bang dari Kejadian sampai Wahyu. Baca bang, nggak apa-apa bang. Abang baca sendirilah, capek saya. Tiap hari saya baca Bible. Oh, begitu. Itu Ibu yang menafsirkan sendiri apa Akan memang dibuka. ajarannya? Bang, saya hafal bang, nggak perlu dibaca, saya hafal bang. Nih, dengarkan bang ya sampai tutup saya mata tidak nih bang Islam nih bang ya. membantah. Lukas pasal 14. Gantian, abang suruh baca nggak mau baca. Nih saya baca ini. Lukas pasal 14 nomor 26. Berbunyi begini. Iya, Barang tidak perlu siapa yang dibacakan, tidak Bu. membenci bapaknya, ibunya, keluarganya. Bang, diam dulu lah. Ini firman Tuhan nih bang. Ya Maksudnya hargai gini, orang dong. Kristen itu cerdas-cerdas. Maksudnya nggak usah Ibu ajari Cerdas kami nggak cuma Tuhan beranus mengartikan bang. ayat itu. Kalau cerdas nggak mungkin ada dark age. Kalau cerdas nggak mungkin tempat Tuhan berbulu. Kalau cerdas nggak mungkin nggak bisa jelasin apa itu tunggal. Ngaku cerdas Tuhan Buktinya beranus begini. ngapain bang? Buktinya kalian menikmati kecerdasan kami. Saya tanya sekali lagi nih bang ya. Saya tanya, Gini. apakah abang sudah mengikuti ajaran membenci keluarga Akui dulu Lukas pasal bahwasanya 14 kami lebih 26? cerdas. Jangankan untuk memahami ayat itu,
kalian masih IQ kalian itu 78. Ya udah. IQ kau tinggi lah. Ya udahlah, karena kau IQ kau Ayo, tinggi, oke. coba Lanjut jelaskan sama aku diskusinya apa yang gini. dimaksud lagi. Nih. Ya, apa yang dimaksud Gini, kitab coba Lukas gini. pasal 14 nomor 26? Silakan. Ibu tahu nggak perumpamaan? Perumpamaan. Iya, tahu coba nggak? perumpamaan nanti. Perumpamaan adalah apakah yang dimaksud perumpamaan apa? Hah? Ya kan udah saya bilang sama ibu. Itu bukan perintah, Bu. Maksudnya Bertanya, ibu tahu nggak perumpamaan? ayat itu Aku cerdas ditujukan. loh, Bu. Dengar Ibu tahu dulu, nggak arti Bu. perumpamaan? Aku Itu cerdas loh, Bu. Yesus Heh, berbicara di ayat kau itu pada jelaskan. murid-muridnya. Ya pada murid-muridnya, Bu. Nggak mungkin lah Yesus bicara sama keledai. Ya pasti dia ketika bicara sama muridnya, ngapain kau jelasin sama aku lagi? Ini, Orang semua kita tahu. berdiskusi, Nenekku aja tahu jangan kalau penuh Yesus ngomong sama kebencian. muridnya. Itu cerdas kayak gini nih. Semua Iya, juga tahu, dengar- nenekku juga tahu kalau dengar Yesus dulu, ngomong sama Bu. muridnya. Bukan sama Nanti hantu. seru- nanti seru, Jelaskan Bu. Lukas Nggak usah pasal pakai 14 emosi, nomor kita 26. Hei, hula-hula. Iya. Aku semangat. Aku gara-gara minum ini semangat aku, bukan emosi, semangat. kecerdasan Udah kau ibu baca itu- Lukas 14 26 cepat. Yang sesat itu kau tanya dulu BNPT siapa? Kan Lukas 14 26. Densus 88. Apa arti Lukas pasal 14 26? Apa arti Gini. Lukas pasal 14 26? Cepat. Tanya aja BNPT. Kan aja, gimana sih Anda ini? Maksudnya kalau ibu ini berputar-putar di ayat itu, IQ ibu ini kan 78, nggak akan bisa dia 5, udah IQ ku 25 ya. IQ ku 25, Iya. IQ mu 250. Sekarang Apalagi kau kau jelaskan sama aku perempuan. yang IQ-nya ada ini. Ini. Tahu ya. IQ ku 15, udah puas kau kan? Kau IQ kau perempuan 500. loh. Sekarang kau jelaskan. Nabi Mama kau juga perempuan loh. Kau kan bilang IQ kau Kau merendah- tinggi. Oke lah, aku kasih kau IQ 500. Ya udah. IQ mu 500. Kau merendahkan- IQ ku 15. Kau jelaskan sama aku apa yang dimaksud Lukas 14:26. bukan Ayo aku udahlah, yang merendahkan. kau buka mulut dulu, buka mulut. Coba buka mulut dulu, buka mulut. Suruh Tuhan mau bergeser dulu. Coba buka mulut. Buka mulut, Buka mulut. buka mulut. Ngaku kan? Nah, itu Udah, kan. udah. Udah bergeser kan kau? Kalau nggak bisa diskusi ya ngapain? Lanjut ya, silakan nih lanjut. Iya. Dan sekali lagi saya tanya, ya kalau kalian lebih mengerti daripada saya, mau kalian bilang IQ ku 2,5, aku terima. Kan aku bilang, aku bahkan kalian bilang nggak punya otak pun aku terima, asal Tuhanku tidak berbulu dan beranus. Lillahi ta'ala, ya. Kalian bilang IQ ku cuma 1,5, aku terima. IQ kalian 1000, oke. Tapi kalian tunjukkan sama aku apa yang dijelaskan dalam Lukas 14:26. Ini ngejelasin nggak ngerti, banyak pula ceritanya. IQ-mu, geludahi juga nanti kena Tuhanmu nanti. Untung kau turun duluan, kalau nggak kena Tuhanmu tadi, ya. Mau ngaku IQ-nya tinggi, Tuhan aja sama manusia nggak bisa dibedakan, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh gini. Coba kau bisa nggak jelaskan gantian dulu, bertanya? Bisa nggak gantian bertanya? Kalau bisa kau jawab. Sebetulnya nggak perlu dulu. gantian. Kau dengar dulu. Tugasmu di Tunggu sini dulu. bertanya aja Nggak lari sebetulnya dari loh. topik ini, nggak lari dari topik, nggak lari betul. Bisa nggak gantian bertanya? Memang kau disuruh bertanya aja sebetulnya. Kau nggak layak menjelaskan agamamu. Iya, Nggak ngerti tunggu kau apa-apa. dulu. Udah, Jangan kau merendahkan seorang Nanya, nabimu nanya. sendiri merendahkan perempuan. Udah nanya aja kau. Ribet kali pun. Iya, jadi kalau nggak bisa kau jawab, kau mau nggak mualaf nanti? Apa murtad nggak? Mau? Murtad, nggak mungkin aku menyembah Tuhan. Pasti ku cari yang Jadi gini, ganteng. coba dulu- Kalaupun aku coba mau dulu kau murtad, bantah. dengar kau ya, Coba dengar dulu kau bantah. dengar dulu, Gini, diam kau, diam. Jangan kalau- kayak mama kurang belanja kau, kayak jangan ke betina kau, dengar ya. Kalaupun aku mau murtad dari agamaku, Nggak ada punya pasti ku cari berdiskusi Tuhan sama yang aku. ganteng. Diam dulu kau. Memang kuludahi juga kau nanti ya. Geser Tuhanmu dulu, kalau nggak Banyak kena bisa kau. bertanya. Buka mulut. Ya, dengar PL. Ya nanti connect lagi. Seandainya saya mau menyembah kepada manusia, kalau saya udah gila nih ya, kalau udah gila nih ya, seandainya pun saya sudah gila, lalu saya punya ide menyembah manusia, pasti bukan Tuhan kau yang kusembah, minimal Bang Sidik kusembah, gantengan dia, tau kau? Ya, banyak yang lain juga. Serius, aku pilih-pilih kalau nyembah laki-laki. Serius, kalaupun aku mau menyembah laki-laki,
Pasti ku cari yang kaya, ganteng pula, bisa menikahi aku. Tuhan kau miskin, makan aja minta. Nek ada yang ngambil punya orang, apa untungnya aku nyembah dia? Aduh, ini minta naik lagi kau Ken gimana sih? Makanya di sini Dinaikkan lagi nih, nggak bisa diskusi. Aduh. Bisa Kau adalah bertanya aja lah kau, baik-baik kau bertanya ya. mulut kan gitu. Gimana sih kau ini? Nanti Ya dulu baik-baik dah. kau bertanya ya Pel ya. Pel, baik-baik kau bertanya. Nah silakan nanya lah. Dengar dulu. Kalau aku bernarasi ajaran Islam itu menjiplak ajaran Yahudi gimana? Coba kau Udah bantah. kau tanya aja Ken. Nanti dilulai, mau dilulai lagi kau. Ini aku bernarasi bahwasanya Islam itu menjiplak ajaran Yahudi. Coba kalian bantah. Ya mana datanya? Tunjukkan. bertanya aja. Aku yang itu coba ya, gini ya. Ini ya PL ya. Kau bilang kalau Islam menjiplak Yahudi, sini ku jelaskan. Nggak ada di ajaran Islam itu ada ayat jama-jama puting susu, nggak ada, tahu kau? Nggak ada di dalam Quran itu ada ayat bentuk kelamin kayak punya keledai, nggak ada. Nggak ada ceritanya di dalam Quran itu dijelaskan bahwa Tuhan ngambil bini orang. Nggak ada ceritanya kalau Tuhan kelahi sama orang, Tuhan kalah. Itu ajaran Yahudi. Buka mulut. Weh kakak, udah. Kalau ngebully itu jangan keterlaluan loh kak. Ini lagi. Ini lagi. Ngebully kali kayak Anda kakak kawan Ida Anda ini. dibully, Anda marah. Tunggu. Anda ini teman Anda dibully, Anda marah. Tuhan Anda dibully, kenapa tepuk tangan tiap tahun? Enggak, kakak ini nggak mencerminkan loh, nggak mencerminkan sikap Giliran baik ini. Tuhannya dibully dia. Giliran tuh ini sikap ini kayak Yesus. Yesus Nampak saat ini saja, saya lagi kerasukan nampak Yesus. saja, kakak. Tuhan Anda Tuhan kakak dibully, ini Anda nggak- tepuk nggak tangan. Diam. Tuhanmu dibully kau tepuk tangan tiap tahun. Kawan kau dibully kau mencret nangis. Memang gak ada harga diri Tuhan kalian depan kalian ya. Aku sibuk memuliakan Tuhan kalian. Kalian sibuk ngebully Tuhan kalian. Kalian bilang dia terkutuk, mati ditelanjangi. Aku sibuk mengatakan dia mulia. Kau Tuhan kau dibully tepuk tangan kau tiap tahun. Kawan kau dibully nangis kau. Memang gak ada harga diri Tuhanmu depanmu ya. Kak. Cerminkan sikap Udah, yang ya, Bisukan baik. aja. Biar nanti- Suruh Tuhan keluar dalam dirimu dulu. Nanti baru aku lagi samamu. Kalau kalah kau ada Tuhan dalam dirimu. Nggak enak Biar aku. nanti orang Kalau suka kau sama mau berkelahi kakak. sama aku, nggak perlu orang suka sama aku. Aku tidak perlu disukai manusia. Aku disukai sama Yesus. Tahu kau? Jangan dibisukan kak, cerminkan sikap yang baik. Biar Aku adalah Tuhan di komal ini ya. Jangankan ngebisukan kau, ngebisukan Tuhan pun aku mampu di sini kalau dia naik ya. Suruh Yesus naik ke atas. Serius aku tunggu. Tuhan di komal ini. Aku Tuhan di komal ini. cerminkan sikap Aku yang Tuhan baik. di Biar komal ini. Aku Tuhan di komal ini. Jangan kau yang ngatur. Ini komal Islam anti penjajahan kami. Nggak ada ceritanya Kristen ngatur Islam di sini. Kau mau bertanya tanya aja deh. kayak gitu ya sikap orang Islam ya. Oh sikap orang Islam tegas. Bukan berarti bukan kayak kau kami Islam ketika Tuhan dibully kau ketawa dan kawan kau dibully kau nangis. Beda kami tegas. Oh mencerminkan aku nih kesurupan Yesus. Yesus kayak gini. Kata Yesus perempuan di luar Yahudi itu penarion. Aku nih kayak Yesus. Aku nih kayak Yesus. Yesus mengatakan perempuan di luar Yahudi itu guguk. Aku nggak ngata-ngatain kau aja udah syukur kau. Ya orang Yesus mengatakan ular beludak. Kau munafik ular beludak. Ya, Udah Sean tanya aja. Apa dek? Apa nanya? Apa anak Coba bunda? kalau Anak kata Yoda? kakak itu dengar dulu. Anak kalau bunda mau kata-kata tanya apa, kakak anak itu bunda? bagus, mencerminkan sikap yang baik. Loh, Walaupun kata-kata saya itu mencerminkan Yesus. Yesus yang ngajarin saya. Ngata-ngatain orang. Dasar kunarium anjing. Dasar kau anjing. Dasar kau ular beludak. Dasar kau munafik. Yesus yang ngajarin. jangan kayak gitulah kak. Cerminkan sikap yang baik. Biar orang-orang juga. Ini saya lagi kesurupan Yesus. Sikap saya adalah sikap Yesus. Saya ini mencintai Yesus. Ada lagunya. Aku mencintai Yesus lebih dari yang kau tahu. Yesus ngata-ngatain orang. Udahlah, Orang generasi. udahlah dek. Kau tanya aja, nanti diludahi kau. Ya, Ya, tidak. langsung bertanya aja. Juga suka Langsung sama bertanya. kakak. Lo walaupun Ya, wah, jangan kau bilang kau suka. Udah banyak yang suka sama uni-uni yang nolak-nolak. Gimana sih kau nih?
Udah tanya aja Iya. kau. Jangan Tanya bisu-bisu lah, apa emang? Pak. Iya, iya, Makanya, nanya makanya lah. kau tanya aja. Kau dibandingkan Uni lebih cantiknya Uni. Udahlah, jangan terlalu inilah. Kau tanya aja lah, jangan kau bicara. Ya suka banyak orang suka sama dia ini, tapi dia nggak mau. Dia milih-milih. Cuma dari dulu ini. Dari bukan nanti sekarang. Nah gitu. Sekarang lu nanya aja gitu. Apa yang kau tanya tentang Islam itu aja. Jangan bahas-bahas. Jangan bahas-bahas. Ini kamu gini. Kamu nggak lihat di Komal sebelah tuh. Oten-oten pada ngapain tuh? Yang perempuan-perempuan laknatullah tuh. Lagi ngapain tuh? Jangan dibisukan lah, Lah, Kak. lah, Kita kan bicara baik-baik di sini. Iya, sudahlah banyak ngomong. Kau tanya aja tentang Islam atau tanya tentang Bible. Lebih mau Mami Umi daripada Anda gitu loh. Udah tanya, mau tanya apa? Tentang Quran atau Bible? Langsung. Ayo, langsung. Apa? Kau mau nanya apa? Mau nanya atau mau curhat? Sean dengar Sean ya. Aku memang kalau ngomong sama Kristen memang tidak mencerminkan Islam, tapi aku kesurupan Yesus. Apa yang kulakukan ini adalah apa yang diajarkan oleh cintaku Yesus. Ngata-ngatain orang tuh ajaran Yesus. Ular ludah kau, munafik kau, bodoh sekali kau, anjing. Yesus. Aku ngikutin Yesus. Tapi kalau kau naik ke sini kau seperti saudaraku yang Islam, oh aku ngikuti akhlak Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad nggak pernah ngata-ngatain orang kayak gitu. Kalau Yesus begitu bodohnya kau, dasar anjing, ya kan? Ih parah. Aku ngikutin Yesus. Kalau aku baca Quran, maka akan menjelma menjadi wanita soleha. Pasti assalamualaikum ukti. Apa ukti yang mau ditanya? Habis baca Quran itu. Tapi coba kalau habis baca Bible, birahi, ngamuk-ngamuk, kesurupan. Itu habis baca Bible lah gitu ya. Tahu kau? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Dibaca Quran, yang terbayang adalah alam semesta. Pengen jadi wanita soleha, terbayang jadi arkeolog, jadi genealog, jadi astronom, jadi ahli sejarah. Itu habis baca Quran. Pas baca Bible, pengen jadi pesundal, pengen cekot dildo, pengen jadi penari stripis, pengen jadi psikopat. Gak baca Bible. Birahi, manjat-manjat tembok, ngangkang-ngangkang di jalan. Jadi kalau kalian tengok modelku model birahi begini, pasti habis baca Bible ini. Apalagi pas baca Yeskiel 23. Aku baru baca Yeskiel 23 20. Amsal pasal 7 ayat 18. Gimana nggak birahi? Marilah kita memuaskan birahi. Suamiku tidak di rumah. Wah. Au, bahaya. Nih. Ya, selamat malam. Sore, Bang. Ya, gimana, Bang? Ada yang mau ditanyakan? Islam Kristen, Bang, sebelumnya? Nggak mau maaf izin Bang, mau nanya sama Uni. Islam Kristen, Bang. Nih Islam Kristen. Ini apa bang? Agama abang apa? nih bentar nih terinspirasi sama Uni. Agama. Nggak, Agamanya apa ya Allah? awak terinspirasi sama Uni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, Ya silakan. awak terinspirasi sama Uni. Nah, terus apa yang harus aku lakukan bang? Jangan nangis bang, jangan nangis. Awak awak tanya sama kawan-kawan yang di lingkungan awak. Iya. Pernah yang Uni jabarkan dulu. Ada di Bible Yesus itu ngaku Tuhan gitu. Paham Uni? Ya. Kalau Yesus mengaku sebagai Theos itu enggak pernah. Yesus itu mengakunya sebagai Kurios atau Sayyid. Dia mengaku sebagai guru dan rabi, iya, bukan sebagai Tuhan. Kata Tuhan itu terjemahan yang keliru, karena Tuhan itu sebenarnya padanannya adalah Theos atau ilah atau dewa atau God. Tapi orang Kristen ini menerjemahkan LAI menerjemahkan Kurios sebagai Tuhan juga, Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil.
Makanya saudara kita Kristen itu menyalahpahami Yesus sebagai Tuhan yang dianggap Tuhan pencipta alam semesta. Kalau Yesus adalah Tuhan, betul. Nabi kita semua Tuhan, bukan Tuhan. Karena kata Tuhan itu adalah hiperkorek dari kata Tuhan. Ya, ini ada di dalam makalah buatan LAI sendiri. Tadinya itu semua kata Tuhan, menjadi ditambahkan huruf H-nya karena hiperkorek, kesalahan sebut. Sama seperti kata Allah. Kata Allah itu juga hiperkorek itu. Tidak ada istilah bahasa Indonesia kata Allah. Yang ada adalah pronunciation-nya itu transliterasi dari kata huruf alif lam lam ha dalam bahasa Arab itu Allah. Pronunciation-nya harus sama. Beda ya. Terjemahan dengan transliterasi beda loh. Contoh, terjemahan God dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Transliterasi Allah adalah Allah. Allah sama. Pronunciation-nya sama. A-L-L-A-H. Jadi orang Kristen ini salah. Kenapa mereka salah? Karena mereka menggunakan kitab LAI yang kata Yonatan Purnomo mengandung 6.000 kesalahan. Tapi nggak masalah. Memang saudara kita Kristen ini memang suka dengan kesalahan. Buktinya mereka terima apa yang disampaikan oleh orang-orang yang tegar tengkuk itu Yahudi. Mereka memang memilih begitu. Ya, jadi nggak ada Yesus mengaku sebagai Theos, tapi adalah Kurios. Seperti itu. Terus kenapa kalau memang orang Kristen? Terus apa urusannya gitu? Ya. Kenapa? Apa Kafanya? Kafanya tanya apa Maksudnya- urusanku? Yesus itu maksudnya kekasihku. iya. Jangan kau Itu tuduh kan Yesus alat- kekasihku itu kalaupun sebagai kita Theos. salah, Karena Anda sebagai walaupun pemerintah kita Yesus, salah, jangan kenapa kau terus fitnah merambah? Yesus tidak pernah Enggak lah. mengatakan kalau dia Aku Theos. itu penyembah Tiba-tiba Yesus. Anda tanpa izin Bunda Maria mengatakan dia adalah Theos. Hei, Fania, kau bilang urusannya soal apa bahasa denganku? itu enggak Aku perlu. adalah kekasihnya Tetapi Yesus. yang Aku dirasakan adalah orang yang bukan paling untuk mencintai Yesus. Aku bernubuat. sibuk memuliakan Yesus tiap hari. Kau Makanya sibuk mengutuk-ngutuk dia nggak tiap hari. nyambung Ketika dia gitu dibully loh. kau tepuk tangan. Aku menangisi dia ketika dia yang katanya dibully dia dimuliakan. Kau sibuk membuli dia. Kau katakan kepadaku apa Siapa yang urusanku dengan membuli? Yesus? Hei, Siapa yang membuli? Akulah kekasih Yesus. Astaga. Kekasih dari mana? Kekasih dari alam mana? roh. Kekasih dari alam Yesus roh. saja tidak menikah, Sejak di alam roh Bro. kami sudah mengasihi. Ay. Kenapa? Karena para Eh. nabi dan umat itu adalah satu kesatuan. Kami adalah satu. Kenapa? Jangan Karena kami di-mute, adalah jangan saudara. di-mute. Tuhan, diam dulu. Kau cerewet kali kayak aku. Kalau aku cerewet, kau cerewet nggak ada yang didengarkan orang. Bising, ya gantian. Aku Kan dulu aku atau kau? bilang seperti apa? Oten Ya, dibaptis orang. Orang siapa yang Iyalah, dibaptis? Kau dibaptis pendeta. Kau dibaptis pendeta. Iya memang pendeta. Aku karena itu dibaptis Tuhan. ajaran. Ajaran yang Mana disampaikan ajaran cara Yesus. membaptis? Pergilah, Coba tunjukkan jadikanlah cara semua membaptis. muridku dan baptislah Tunjuk. mereka dalam nama Kayak mana cara Bapa, membaptis? Anak, dan Kayak Roh mana cara Kudus. membaptis Itu Yesus? Matius 28. Kayak mana cara membaptis Yesus? Panya kau kayak kurang belanja, kau nggak kayak aku kau ya. Aku banyak belanja kau kayak kurang. Coba gantian. Kita yang ajarin kok. Kita bukan berdasarkan apa ya pembacaan firman, tetapi melakukan firman itu. Contoh, kalau Yesus berkata kasihilah manusia sesama manusia, berarti kita harus mengasihi. Ampunilah Malah kau, Fanya. manusia Udah sesama gantian. manusia. Udah. Ampuni. Gantian. Bukan kayak Fanya gantian. pengertian. Fanya gantian lah. Udah 2 menit. Udah kau 2 menit gantian. Fanya jangan berdusta. Kau bilang kasihilah sesamamu manusia. Enggak kayak gitu ayatnya. Aku aja hafal. Bukan kayak gitu. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana kau mengasihi dirimu. Itu ayatnya kayak Selamat gitu sore. bunyinya. Dan pertanyaannya adalah, ya sebab dulu Bang Tanggang. Pertanyaannya adalah, apakah kalian diajarkan mengasihi diri sendiri? Tidak, karena kalian diperintahkan pikul salib, menderita. Kalian diperintahkan untuk tidak melawan orang yang menyiksa kalian. Kalau kalian jadi budak atau pembantu, nggak boleh kalian melawan majikan yang bengis. 1 Petrus pasal 2 nomor 18-19. Maka cara kalian mengasihi orang lain sama seperti kalian memperlakukan diri kalian. Kalau kalian disuruh pikul salib, kalian suruh juga orang pikul salib. Apa itu bukan agama kasih? Agama kasihan. Lanjut. Ya, selamat malam, Bang. Ya karena kamu nggak ngerti sebetulnya. Ntar dulu kau cerewet kali kau ini jadi orang. Satu-satu dah. Halo, selamat. Astaga. Iya, Bang. Makanya nggak nyambung. Udah. Terus kau dulu. Iwa kau. Selamat Bang, sore. Malam semuanya. Iya, malam. Satu-satu lah. Kenapa kalian ini? Satu-satu lah. Bantangkan dulu ya. Selamat malam, Bang. Ya, Uni, kenapa ajaran Islam itu banyak kemiripannya sama ajaran
Yahudi yang tertulis di Perjanjian Lama. Oke, kau dia Pertanyaan bagus. jawab. Ya. Dengar ya. Tapi serupa tapi tak sama gitu. Iya, saya jawab. Anda harus tahu bahwa satu-satunya agama yang diturunkan di alam semesta ini hanya Islam. Dan Islam itu sudah ada sebelum Adam diciptakan. Karena Islam adalah sistem kepercayaan yang diberikan Tuhan. Sebelum Adam diciptakan, sistem itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Maka ketika Adam membawa Islam versi dia, ketika Ibrahim membawa Islam versi dia, ketika Musa membawa Islam versi dia, maka ajaran yang benar ini sepanjang sejarah selalu diselewengkan. Contoh, datang Abraham membawa Islam, diselewengkan sama pengikutnya. Muncul ajaran-ajaran lain mengatasnamakan ajaran Abraham, padahal bukan. Ketika Musa membawa ajaran Islam dengan kitabnya bernama Torah, Tuhan yang sama yang mengutus adalah Allah. Datang orang Bani Israel, ditambah-tambahi, dikurangi, diselewengkan. Maka Nabi kami mengajarkan bahwa ajaran terdahulu itu dicampur adukkan dengan ajaran manusia. Terbukti dengan munculnya kaum Farisi, Saduki, dan Yahudi-Yahudi lainnya. Nah, begitu juga dengan Kristen. Yesus atau Isa mengajarkan ajaran Islam. Aku tinggalkan shalom bagimu. Mengajarkan bertauhid. Tiba-tiba datang Paulus, disesatkan ajaran Yesus, ditempelkan ajaran pagan, kemudian mengklaimkan bahwa itu ajaran Yahudi atau ajaran Yesus. Maka, kenapa kalau Berarti kita lihat ajaran Islam sekarang ini, itu bersumber diam dari dulu. ajaran Yahudi. Belum selesai. Maka kalau kita lihat, ada benang merah antara ajaran Abraham, Musa, dan Nabi Muhammad serta Nabi Isa. Bukan karena Nabi Muhammad mencontoh ajaran mereka, tapi Nabi Muhammad melanjutkan tongkat estafet ajaran yang sama di antara mereka. Karena garis besar ajaran itu pasti sama. Yang berbeda itu adalah syariat-syariat kecilnya, di mana anjuran-anjurannya karena timeline hidup yang berbeda masa dan zamannya. Contoh, kepada Yahudi diberikan perintah untuk sholat dan berzakat juga. Tapi kenapa Waktu kalian sholat orang yang Yahudi? dulu. Saya ini lagi ngejawab. Kalau kau nggak siap dengan penjelasanku, kau tinggal diam dan turun. Setelah aku berbicara, baru kau tanggapi. Ya, capek loh berbicara ini loh. Ludahku itu keluar-keluar loh. Aku abis minum cappuccino mahal, ngeluarin ludah, nggak kau bayarkan loh. Nggak bayar kalau mendengarkan penjelasanku. Ya, nah. Jadi, ajaran para nabi ini sebenarnya sama. Tetapi syariat detailnya berbeda karena timelinenya berbeda. Maka kalau kita lihat, ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang sudah diajarkan para nabi-nabi terdahulu. Bukan berarti ajaran Islam bersumber kepada ajaran Yahudi. Kenapa? Yahudi sekarang dan Yahudi zaman Nabi Muhammad itu sudah menyelewengkan ajaran Musa. Makanya tidak lagi mungkin umat Islam bersandar kepada kitabnya orang Yahudi karena sudah terdistorsi. Makanya Allah turunkan Ajaran di Yahudi nggak ada antara. perawan di surga 72. Diam dulu kau. Apa kata kau? Apa katamu? Coba ulangi. Nggak ada surga 72. Ajaran Di Yahudi nggak ada Perjanjian 72. Lama kan di surga nggak ada dijanjikan Iya. perawan. Ya, karena Yahudi sudah diberikan meki banyak di dunia. Kau baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan Yahudi telah memberikan meki kepada Daud. Gak dapat lagi lah di surga. Kau tengok Yahudi, di dunia udah dikasih meki banyak. Contoh bilangan pasal 31. Berarti kalau Meki-meki bocil kudus ambil meninggal dapat bagimu. perawan juga? Tuhan, diam dulu kau. Saya lagi ngejelasin. Tenang kau, aku semangat ini ya. Kenapa tidak lagi diberikan bidadari di surga? Karena meki-meki kudus telah diberikan di dunia. Contoh bilangan pasal 31 nomor 25. Tuhan mengatakan, ambillah perempuan yang perawan bagimu dan bagi 3 sama Tuhan. Tuhan juga minta upeti perawan meki kudus. Pertanyaanku, kayak mana cara ngeceknya meki mana yang perawan mana enggak? Ini agak bingung memang ya. Nah, orang Yahudi juga nggak butuh lagi perawan-perawan di surga. Kenapa? Di dunia mereka sudah boleh mentusbol anak kecil umur 3 tahun. Beda memang ajaran biadab. Makanya tidak ada lagi surga di mereka perawan. Kenapa? Di dunia mereka udah tusbol anak kecil umur 3 tahun. Halakah Yahudi boleh menganu perempuan umur 3 tahun. Kau pengikut Yahudi, Tuhan kau Yahudi. Kami Tuhan kami, Tuhan kami bukan orang ya. Nabi kami bukan Yahudi. Berarti di Kami surga adalah ada hubungan Islam. intim nanti ya. Oh nih, di surga ada hubungan intim. Ada Tuhan kau. Jangankan di surga kami, Tuhan kau aja nanti digilir sama kalian nanti.
Tuhan bukan nanti bersetubuh dengan kau. Siapkan duburmu itu ya. Ada kawin anak domba nanti, hati-hati kau. Lubang duburmu pegang, ya. Ya, dalam Bocil kitab laki-laki Wahyu yang dikatakan meninggalkan akan dapat juga dia. Bocil yang masih bayi nggak laki-laki. ada bocil di surga. Mana ada bocil di surga? Kau pun langsung ada besar aja. semua gitu. Setiap orang nanti. Jadi berarti Tuhan kau kalau matinya kecil, Tuhan kau kecil di surga gitu. Tuhan kau matinya umur 33, segitulah umurnya. Kalau dia matinya tua berarti segitu. Agak lain kau tengok ya. Berarti nenek kau mati itu jadi nenek-nenek di surga kau. Omak bergelambir lah nenek kau ya. Nenek kau Kalau mati umur 90. Waria dapat enggak? Waria. Dapat apa? Waria. Berarti waria nggak masuk surga. Di surga kau baru waria masuk. Kenapa nggak ada kelamin lagi kau di surga? Kau pun jadi waria nanti karena burung kau udah nggak ada, kata Tante Uti. Kata Tante Uti Watimena Kristen tidak punya burung lagi karena udah nggak berfungsi burungnya di surga. Makanya kau jadi waria nanti di surga. Malam kau siang kau jadi Jenny, malam kau jadi Jono. Cocok kau. Memang cocok surganya Oten ini dengan waria-waria. Kenapa? Karena kata Tante Uti kelamin udah nggak ada. Kata Tante Uti, Oten itu tidak punya kelamin lagi di surga. Makanya entah perempuan hemaprodit kalian itu nanti. Hemaprodit ya. Entah laki, entah jantan, entah betina kalian nanti. Kalian nggak punya kelamin lagi. Sekali kau tengok ke bawah, mak hilang, nggak ada lagi, tinggal asap. Bingung kau laki atau perempuan, nggak tahu kau. Karena kau udah nggak punya kelamin lagi di surga, udah jadi roh, udah mengecil dia, menghilang. 1 Korintus 15:50 Berarti dapat yang apa masuk nanti? dengan Bang, tulang. lanjut Karena dulu ya ajaran bang. Yahudi yang Bang, ada di lanjut. perjanjian lama nggak Bang ada gitu Santo, kan? Bang Iya, Santo. Yahudi. Yahudi. Kau jangan bawa Yahudi. Tunggu tanggang. Ini aku bilang ya. Kau jangan sok-sok mewakili Yahudi. Kau kalau ketemu Yahudi diludahi kau pakai dahak. Kalau aku cuma ludah rohani. Kalau dia ludah beneran. Kasih dahak kau. Cuma aku Yahudi. Ini berarti perempuan dapat apa nanti? Dapat apa yang ku minta, tapi aku nggak pernah minta buah jakar banyak-banyak kayak perempuan-perempuan Kristen ya. Kami nggak mungkin minta digengbeng kayak perempuan-perempuan kalian. Masa ajaran agama ini Islam lagi mungkin lagi mau sholat ini ya. Ini coba turun ini. dari abad Kristen, agama Kristen dari abad keberapa, ini terus kita lagi agama Kristen mancing. keluar dari abad keberapa? Bentar dulu, sabar dulu abangku. Sabar dulu ya. Ya siapa ini yang mau dialog ini? Ini siapa ini? Siapa yang namanya? Mbak Marjen apa namanya? Marjen. Iya, yang aku mau tanya, yang saya mau tanya Uni Rifa, dia bilang agama yang paling Berarti, terdahulu Bang, di surga adalah ada biak. agama Islam. Terus Bentar dulu ini, satu-satu lah Islam kita keluar ngomong dari ini abad satu-satu. keberapa? Yang mana mau dengar nih? Sebentar, Berkembang biak di surga ada enggak? sebentar satu-satu nih. Sebentar satu-satu. Ini yang Marjen. Kenapa Marjen? Apa yang mau kau curhat itu Islam apa? itu dia keluar dari abad keberapa? Kristen dia Islam keluar itu dari abad keberapa? ya Islam itu ya, dengar ya, pemahaman Islam ya. Islam itu dari manusia Sangat beda pertama. jauh. Ya sebentar ini mau dijawab gimana sih? Anda ini kan bertanya nih ya. Islam itu dari manusia pertama itu sudah Islam. Karena arti daripada Islam ya. Arti daripada Islam itu tunduk dan patuh. Nah, baru merujuk kepada dapat dari mana sih? Hawa merujuk dapat dari kepada mana? kata sifat. Si Hawa Bentar dapat dari dulu. siapa? Juga? Aduh, ini nanti kuludai kau ya. Nah, dah kuludai itu. Jadi merujuk kepada kata Islam ya. Jadi orang yang mensifati tunduk dan patuh berserah diri kepada satu-satunya pencipta langit dan bumi dikatakan Muslim. Nah, makanya aku tanya nih, Islam itu bukan nanti abad ke-7 bukan. Tetapi setelah Nabi Muhammad datang itu disempurnakan. Nah di situ ada di dalam Quran itu, disempurnakanlah agamamu. Gitu loh. Nah sekarang kutanya balik Ayat ya. 3 Kanda Al-Maidah ayat 3. Al-yawma Ya, akmaltu lakum sekarang dinakum. aku tanya balik kepada Marjen nih. Marjen, apakah Yesus kenal dengan Kristen? Atau Musa itu beragama Kristen? Atau Daud itu beragama Kristen? Atau beragama apa itu? Coba jawab dulu. Musa atau Yesus tuh itu beragama Kristen atau bukan? Jawab pakai data ya, silakan. Saya mau jawab. Itu Bang, kenapa Bang mengambil pertanyaan saya? Loh, kan saya sudah jawab. Makanya aku tanya balik tuh. Kan pertanyaan berbanding nih. Makanya aku tanya balik. Jangan terlalu jauh kepada Yang Nabi saya- Adam. Ku tanya aja dulu. Yang saya mau apakah- tanya ini Uni Rifa.
Yang saya tanya ini Unirifa. Unirifa lagi sholat. Gitu. Nah, pertanyaanmu kan Dia sudah kujawab. mengatakan bahwa agama yang paling tertua di dunia adalah agama Islam. Terus Iya, Kristen kan itu udah keluar dari dijelasin. abad Iya, sudah Tadi. dijelasin tadi, Pak. Aduh. Sudah dijelasin gitu. Nah, coba atau coba. Anda ingin mau ditanya Hujan, nggak? jadi aku udah dengar. Atau kamu nggak mau Hujan, kamu jadi nggak saya mau dengar. sebentar dulu. Atau kamu cuma suka bertanya nggak mau ditanya, nggak masalah. Kalau kamu suka cuma mau bertanya nggak apa-apa, ditanya aja terus. Mau bertanya atau mau diskusi nih? Kalau mau diskusi, ku tanya balik tadi tuh, apakah Musa, apakah Yesus, apakah Daud di dalam Bible itu beragama Kristen tidak? Itu aja sih. Beragama Kristen mereka, kalau ada tunjukkan datanya. Musa beragama Kristen, Yesus agamanya Kristen. Sekali-sekali pun Yesus tidak mendatang untuk membawa agama, tidak ada. Oke, Tapi yang kalau membawa Yesus agama tidak itu membawa agama, kenapa di dalam Biblemu tertulis? Di dalam Biblemu tertulis, Yesus berkata begini ya. Kalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih benar daripada orang-orang polisi, itu dia menyebutkan tentang agama nggak di situ? Saya tanya. Dia menyebutkan agama Dia nggak? tidak pernah, Nah, Kak, tapi gini. tidak mengatakan bahwa agama Kristen. Tidak ada. Gini, iya tidak ada karena apa? Dia tidak kenal dengan Kristen. Kristen itu mengaku pengikut Yesus. Paham ya? Tetapi Yesus tidak kenal dengan Kristen. Cuman mereka ini mengaku pengikut, tetapi setelah kita tinjau kembali ajarannya ini, Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus. Contoh nih ya, contoh nih. Yesus bertuhan di dalam Markus 12:29, Yohanes 17 nomor 3, Matius 11 nomor 25. Yesus itu bertuhan. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal. Matius 4 nomor 10, sembahlah Allah saja. Yesus itu bertuhan menurut Yesus, tapi menurut Kristen Yesuslah Tuhan, kan gitu. Menurut Kristen dan menurut Paulus, Yesus itu adalah Tuhan di dalam betul, Roma. Bang. Betul itu, Bang. Ya, Bang, di dalam betul Roma. itu. Sebentar dulu. Di dalam Roma 8 nomor 6, satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Menurut Yesus, cuman satu Tuhan yang di bumi. Di dalam Yohanes 20 nomor 17. Cuma satu Tuhan yang di sorga. Gak ada Tuhan yang di bumi, hanya satu. Nah, itu menurut Yesus. Tetapi menurut Paulus dan kekristenan, Tuhan itu Yesus. Jadi beda ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Paham? Paham gak di sini? Gitu ya. Jadi memang Yesus nggak kenal Kristen, betul. Karena ada. Kenapa? Yesus tak pernah mengeluarkan kata-kata Kristen. Dia nggak pernah mengajarkan tentang kekristenan, tentang ajaran Kristen itu menyembah Dia. Yesus mengatakan sembahlah Allah di dalam Matius 4 nomor Kita menjawab. 10. Semuanya menjelaskan, Paham ya? tapi kita tidak menjawab. Paham ya? Paham atau belum paham nih? Paham. Boleh kamu jawab? Tadi Islam tadi tunduk patuh taat, sementara Adam itu kan menentang itu. Bagaimana itu? Dia bersalah, bertobat. Cepek, orang- cepek. Kamu udah sering diskusi, udah malas aku diskusi sama kamu. Gak usah lah kamu. Gimana sih? Gak usah lah Kenapa Dina. orang menjawab kamu turun? Gini. Kamu ini Kan tadi kalian tuh sudah diterangkan kepada kalian bahwa antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu berbeda. Sudah ditunjukkan data Bible. Semua Ya. data dan Kamu ini sudut itu kenapa sudah semuanya? tertunjuk. Jadi Tinggal kau jangkrik bantah. sebentar jangkrik, saya tambahkan sedikit. Jadi gini, menurut Paulus, saya tambahkan sedikit ya. Menurut Paulus, Injil di dalam Filipi 1 tuh Anda baca. Menurut Paulus, Injil yang diberitakan itu bukan Injil manusia, tetapi Injil daripada Yesus, ya toh? Tetapi Yesus di dalam Markus 1:14 memberitakan Injil Allah. Nah, ini perbedaannya. Nah, pertanyaan di sini, dari mana Paulus menyatakan dia memberitakan Injil Yesus sementara Yesus sudah terangkat? Terus dia menuliskan 14 surat Paulus di Galatia, di Efesus, Roma dan lain-lain. Tetanus ke apa itu? Filemon ke apa? Nah, itu 14 surat. Dari mana dia bertemu dengan Yesus? Terus Yesus menyampaikan seperti yang dia suratkan kepada Galatia, Efesus dan lain-lain. 14 surat Paulus. Itu yang kalian harus pelajari. Dia dari mana dia bertemu dengan Yesus ini? Dari angan-angan, dari hayalan, dari cita-cita.
Itu yang harus kalian dan kalian pahami. Anehnya kalian paham, kalian imani itu. Padahal dari mana dia bertemu Yesus? Makanya Yesus bilang, apabila ada yang pakai namaku, jangan kau percaya. Ini dia pakai nama, ini dia jual. Baru dia katakan Galatia 3:13, dengan terkutuknya Yesus mati disalib, menebus kutuk hukum Torah. Dari mana ini? Sementara Yesus berkata, Matius 5:17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi dan hukum Torah. 1 iota tidak bisa ditiadakan. Paulus membatalkan Galatia 2 nomor 21. Itu batal semua. Tidak ada gunanya hukum Torah itu kalau Yesus tidak mati. Ya kan? Di situ dia jelas tuh pembatalan tentang hukum Torah. Baca Galatia 2 nomor 21 tuh. Efesus 2 nomor 15. Mau dengar penjelasanmu. Kita mau jawab. Kau cakap dari tadi kita tidak jawab. Kamu nggak bisa jawab atau kamu mau jawab? Silakan Anda jawab. Silakan kutunggu dan lanjut. Kita mau jawab, kamu dengar. Silakan. Biar jangkrik nggak usah Kamu diminta. dari tadi kamu hanya cakap tapi tidak beri kita jawaban. Silakan. Yang Bang tadi mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk membawa agama. Betul. Kenapa saya bilang betul? Agama Kristen itu hanya mungkin dibentuk oleh pengikutnya. Siapa yang mengikut Yesus ya dipisahkan jadi orang Kristen. Tetapi kedatangan Yesus itu bukan untuk datang bilang ini harus agama Kristen, ini harus agama agama Muslim. Tidak ada. Tapi kalau mungkin Bang dorang punya mungkin ada agama Kristen, agama Muslim, itu tidak tahu itu dari mana, kami tidak tahu juga. Tetapi Tuhan itu tidak pernah membentuk bilang agama Kristen kah atau agama Muslim kah, tidak ada. Tetapi siapa yang percaya kepada pekerjaannya, itu yang bilang Allah. Tapi kalau untuk bilang menurut agama, itu Tuhan itu tidak ada pernah membentuk agama. Jadi kalau Unirita mengatakan bahwa agama Islam itu sebelum Yesus kedatangan Yesus, Islam itu sudah ada. Dari mana membentuk Islam itu? Dari Tuhan siapa? Tuhan siapa yang membentuk agama Islam? Kalau dari ajaran itu, kalau membentuk ajaran Islam, itu bukan Tuhan. Seperti yang Yesus mengatakan, kamu sembah apa yang kamu tidak lihat. Kamu percaya apa yang kamu tidak diketahui. Sudah? Sudah belum? Sudah apa belum nih? Sudah Bang. Sudah. Jawab. Gini. Saya Silakan. Saya jabarkan tentang arti kata Islam ya. Paham ya di sini ya? Islam berasal dari perbendaharaan kata dalam bahasa Arab salima yuslimu istislam ya, yang berarti tunduk atau patuh, juga dari kata yaslamu salam yang berarti selamat, sejahtera dan damai. Paham ya? Paham di sini nggak tentang kata Islam ya? Demikian pengertian Islam menurut kata sifat, sedangkan orang yang mensifati kata tunduk dan patuh itu berserah diri kepada Allah itu disebut Muslim. Paham nggak di sini? Nah ini mumpung ada Unirifa mungkin bisa lanjut karena aku udah capek sama orang ini. Aku juga di jalan ini hujan, jadi kedengaran anunya di genteng-genteng. Aku lagi. Oke, siap. Ini ada Santa Unin. Ya oke, silakan. Yang mau nanya aja. Ya, aku mau nanya. Aku mau tanya dulu. Aku mau nanya. Kenapa di Muslim mengatakan pendaftaran ke surganya hari Kamis? Satu-satu ya, apa ini orang? Satu-satu lah. Jangan kalian rebutan Tuhan. Ya, yang saya Dulu. bertanya ini, kenapa Unirifa mengatakan silakan. bahwa sebelum Kristen itu ada, Islam itu sudah ada. Dari mana? Dari Tuhan mana yang membentuk ajaran Islam? Dari Tuhan mana? Ya, baik saya jawab ya. Islam itu bukan agama yang dibentuk oleh manusia, tapi Islam adalah sistem kepercayaan kepada nabi-nabinya. Itu dulu.
Karena Islam sendiri asal katanya itu dari aslam, ketundukan, salam, kedamaian, keselamatan, salim, kesucian. Maka Islam adalah sistemnya, aturannya, syariatnya. Dan ini sudah ada di Lahul Mahfuz sebelum Adam diciptakan. Faktanya di dalam riwayat hadis kami bahwa Nabi Musa ketika berdialog dengan Nabi Adam telah menyatakan Torah sudah ada sebelum Adam diciptakan 40 tahun. Artinya sistem ini sudah ada sebelum manusia diciptakan. Bahkan sebelum manusia diciptakan, makhluk-makhluk aslam sudah ada. Siapa? Para malaikat. Malaikat itu semuanya aslam, Dek. Salim, aslam, dan salam itu para malaikat. Maka Islam sebagai sistem kepercayaan sudah ada sebelum manusia diciptakan. Nanti ketika pertama ada Adam, Abraham, diberikanlah kepada mereka Islam itu sebagai din dan milah. Maka Nabi Muhammad itu adalah orang yang melanjutkan tongkat estafet kenabian membawa agama Islam, bukan orang yang baru membawa Islam. Begitu secara esensi. Ya. Oh iya. Terus kalau menurut Uni Rifa begitu, terus Islam itu keluar dari abad keberapa, Kristen itu dari abad keberapa? Kita bicara berdasarkan fakta fakta historis, Islam itu baru muncul di abad ke-7 secara historis. Tapi ingat, agama kami bukan bersandar kepada fakta historis. Karena yang namanya Tuhan dan para nabi tidak bisa masuk dalam fakta historis. Karena ilmu historis adalah ilmu penelitian manusia berdasarkan kemampuan manusia menelaah dan mencari tahu sejauh mana pengetahuan mereka. Nggak bisa dikaitkan dengan teologis. Tidak ada satupun nabi-nabi yang masuk kepada fakta historis. Hanya satu, Nabi Muhammad. Isa bukanlah tokoh historis. Adam bukanlah tokoh historis, Abraham bukanlah tokoh historis, Yesus bukanlah tokoh historis. Mereka semua adalah tokoh teologis karena muncul dari agama. Jadi kalau Anda tanya secara historis, memang Islam baru muncul di abad ke-7. Karena itu adalah ilmu manusia yang mencari tahu berdasarkan peninggalan-peninggalan. Tapi secara esensi, Islam sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Paham nggak? Hai, macam lucu, Bang. Sebab begini, kenapa Islam itu hanya dia keluar dari abad ke-7? Terus kenapa dia itu yang bilang tahu dia itu sudah ada sebelum Nabi Adam? Baru dia keluar dari abad ke-7. Anda ngerti nggak konteks dalam perspektif historis dengan konteks perspektif esensi, ngerti nggak bahasa ini? Kalau nggak ngerti saya sederhanakan. Kalau dalam perspektif historis adalah dalam konteks penggalian ilmu manusia, pencarian manusia. Jadi kalau manusia mencari tahu, Islam itu baru muncul di abad bentar. Ketujuh, ya. Tetapi asal kalian tahu, Islam secara esensi, secara makna hakikat itu sudah ada. Islam itu adalah sistem dari Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatatkan sistem itu di dalam Lahul Mahfuz. Lahul Mahfuz adalah lembaran-lembaran yang ada di sisi Allah. Artinya Allah sudah punya ketetapan itu. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah punya ketetapan untuk menghadirkan Islam ke dunia ini. Bahkan nabi-nabi pun sudah direncanakan oleh Allah untuk hadir. Maka sistemnya itu sudah ada. Hanya baru diberikan kemudian di abad ke-7 kepada Nabi Muhammad. Kenapa Islam itu terputus di abad ke-1? Kenapa terputus? Karena ajaran Islam yang dari Nabi Isa telah diselewengkan. Jejak-jejaknya ada, tapi karena kitab kalian karangan manusia menggunakan bahasa Yunani, maka tidak kita dengarkan lagi kata salam dan aslam, hanya kata shalom. Nah, kalau kita bicara Kristen ini adalah ajaran Paulus yang muncul di Antioquia. Jangan dibandingkan dengan Islam, karena Kristen buatan manusia, Islam dari Allah. Gitu, beda deh, jauh kali bedanya. Dia keluar di abad ke-7, terus kenapa Yesus mengatakan bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang akan datang? Yesus sudah berkata, Mesias palsu itu bahkan sudah datang. Makanya kalian itu penyembah Mesias palsu. Saya buktikan nanti.
itu kamu yang datang dari belakang. Kan Yesus mengatakan nabi palsu itu bukan muncul di kemudian hari, tapi sudah ada di zaman Yesus. Karena Yesus berkata di Matius pasal 24 ayat 24, Mesias palsu akan muncul. Dia mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan dia mengaku membawa ajaran Mesias atau mengaku Mesias sendiri. Salah satu orang yang mengaku ada Mesias dalam dirinya Paulus. Paulus berkali-kali berkata, di dalam diriku ada Roh Allah, di dalam diriku ada Kristus. Dan Paulus adalah orang Farisi yang dikatakan Yesus hati-hati dengan Farisi munafik. Dan Paulus adalah orang yang ngaku-ngaku ketemu Yesus padahal Yesus sudah tidak ada di bumi. Yesus sebelum dia naik ke langit sudah berkata, hati-hati dengan nabi palsu. Hati-hati dengan orang yang ngaku-ngaku murid Yesus atau pengajar-pengajar sesat yang menyamar seperti domba. Nabi Muhammad itu gak pernah nyamar-nyamar jadi pengikut Yesus. Satu-satunya tokoh yang membawa-bawa ajaran Yesus yang ngaku-ngaku pengikut Yesus adalah Paulus. Nabi Muhammad pernah nggak ngaku-ngaku pengikut Yesus? Nggak pernah. Nabi Muhammad pernah ngaku-ngaku orang Yahudi? Nggak pernah. Matius 23 nomor 15 coba baca. Apa kata Yesus? Celakalah ahli Taurat dan orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajah daratan, mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamanya, dan kemudian pengikut agamanya ini menjadi orang terbejat 2 kali lebih jahat daripada si penyesat ini. Coba perhatikan. Coba sebutkan satu agama yang datang dari orang Farisi yang kelakuan pengikutnya kayak biawak sepanjang sejarah. Nggak ada kecuali Kristen. Contoh, Paulus adalah orang Farisi, menyeberang lautan, menjelajah daratan untuk menyebarkan agamanya Kristen, mentaubatkan orang Efesus, Korintus, Galatia, dan kemudian orang tersebut menjadi agama Kristen dan merusak peradaban sepanjang sejarah. Mana itu kejahatannya? Inkuisisi 500 tahun, menyesah orang-orang yang mengaku percaya Yesus. Perburuan penyihir 400 tahun, menghabisi perempuan-perempuan yang dituduh penyihir. Kolonialisme bertahun-tahun, asimilasi paksa di Kanada, asimilasi paksa di Afrika, perbudakan di mana-mana. Kemudian penghilangkan suku aborigin, menghilangkan suku Indian. Jadi yang jahat sepanjang sejarah justru adalah orang yang ngaku-ngaku pengikut Paulus. Agamanya Kristen, karena Kristen adalah agama dari Paulus di Antioquia pertama kali. Makanya Yesus berkata, Matius 23 nomor 15, celakalah ahli Taurat. Paulus ahli Taurat nggak? Iya. Celakalah ahli Farisi, orang Farisi. Paulus Farisi nggak? Farisi. Yang mentaubatkan satu orang mengikuti agamamu. Kristen di bawah siapa? Paulus. Kapan Paulus menyeberangi lautan? Baca kitab Anda. Paulus menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk membawa agama Kristen dan mencoba mentaubatkan orang-orang yang dibujuk sama Paulus dari Efesus, Korintus, Galatia. Bahwa Yesus mengatakan aku datang menyelamatkan domba-domba tersesat dari Bani Israel, seolah-olah gagal karena hanya sedikit Bani Israel yang mengikuti Yesus. Bahkan 12 murid aja, di antara 2-nya tuh berkhianat. Maka semua Bani Israel itu nggak selamat karena nggak mau jadi Kristen. Tiba-tiba giliran Saulus ngaku-ngaku dipilih untuk menginjili orang-orang Yunani, malah banyak yang Kristen. Maka dipastikan Kristen bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Saulus, yaitu si penyesat Farisi yang dikatakan ular beludak. Begitu. Tapi ini kan Yesus mengatakan bahwa nabi-nabi. Apakah para nabi-nabi hanya merujuk kepada Paulus? Kan dia mengatakan bahwa akan ada nabi-nabi. Terus apakah perkataan itu hanya merujuk kepada Paulus saja? Banyak, bukan Paulus, orang yang baru bangkit dari kematian yang mengaku-ngaku seperti iblis. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, berpotensi bisa dikatakan nabi palsu. Karena Yesus berkata, nabi palsu itu ciri-cirinya adalah menyamar menjadi pengikut Yesus dan mengaku Mesias. Jadi kalau Nabi Muhammad ngaku Mesias, dia palsu. Nabi Muhammad nggak pernah ngaku Mesias. Siapa yang ngaku Mesias? Orang yang bangkit mati dari liang kubur yang kalian tuhankan. Ngaku Mesias kan dia? Nah tuh nabi palsu, Tuhan palsu, Mesias palsu. Karena Yesus berkata yang palsu itu nanti adalah nabi dan juga Mesias. Maka kalian itu penyembah Mesias palsu. Kenapa? Coba anak Maria itu berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba pas bangkit dari kematian, segala kuasa telah diberikan kepada aku di surga dan di bumi. Apa itu? Beda kali karakternya. Kalau anak Maria ketemu orang buta, disembuhkan matanya. Yang bertemu Paulus matanya dibutakan. Anak Maria itu selalu mengikuti kehendak Bapa. Yang bangkit dari kematian, injili seluruh makhluk. Anak Maria berkata, jangan keluar dari Yerusalem, karena dia hanya mengajarkan orang Bani Israel. Tiba-tiba yang bangkit dari kematian, injili seluruh makhluk. Beda karakternya, bos. Mau kalian bilang Yesus bipolar? Ya nggak mungkin. Masa ketika mati dan bangkit beda karakter?
Kan mustahil. Itulah bukti bahwa yang kalian tuhankan itu bukan anak Maria. Karena sifatnya berbeda, karakternya berbeda. Yang satu arogan, merasa punya kekuatan. Yang satu tawadu. Saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diri saya sendiri. Ya Bapa, permuliakanlah aku. Tiba-tiba yang bangkit dari kematian, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Mirip iblis kan? Iblis kan bilang begitu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Persis seperti iblislah Yesus berkata ketika bangkit dari kematian. Mengaku-ngaku telah diberikan kuasa. Katanya firman yang menjelma. Masa firman yang berjelma baru diberi kuasa setelah mati? Katanya bisa menghidupkan orang mati. Dari mana itu kuasa? Makanya saya katakan saudaraku, Matius pasal 24 ayat 24, Matius pasal 23 nomor 15, Matius pasal 7 nomor 15. Yesus telah mengajarkan kita cara melihat bagaimana nabi palsu itu. Lihat Matius pasal 7 nomor 18. Apa kata Yesus? Baca baik-baik. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik dan tak mungkin pohon baik berbuah buruk. Tiba-tiba sebentar. Tiba-tiba kalian ada pohon buruk bernama Saulus, ngaku-ngaku berbuah baik. Yesus katakan tidak mungkin pengajar itu dari pohon buruk. Kalian bilang pengajar itu bisa dari pohon buruk bernama Saulus. Ngeri kalian ini loh. Ih, bahaya kalian. Kacau, saya menjawab sedikit saja. Iya betul. Tetapi aku mau tanya satu lagi. Apakah Al-Quran itu belum ada? Apakah kamu tahu agama Islam? Tetapi kalau Yesus, walaupun tidak ada kitab, tetap Yesus itu terbukti dia nyata. Nah, nyatanya Yesus. kalau Banyak profesor yang mengatakan Yesus itu tokoh mitologi. Salah satunya profesor yang ada sebuah jurnal ilmiah di laptop saya, itu 5 orang ahli, profesor, doktor, PhD dari kekristenan sendiri mengakui bahwa Yesus itu masuk tokoh mitologi. Kenapa? Karena tidak ada satupun tokoh yang terbukti secara arkeologi bernama Yesus pernah hidup. Nggak ada. Kenapa begitu? Karena Yesus itu banyak di dalam kitab kalian. Ada Yesus ini, ada Yesus itu. Bahkan Flavius Josephus pun mengindikasikan ada Yesus yang bukan Yesus anak Maria yang pernah hidup sejaman dengan Yesus. Jadi, kalau kalian bilang Yesus itu ada tokoh yang nyata, apa bukti arkeologis kalau Tuhan kalian pernah ada? Kalau nabiku banyak. Contoh, prasasti Dome of the Rock, prasasti Koin, peninggalannya. Ini kalian katanya Tuhannya nyata, makamnya aja masih berbeda pendapat antara Katolik dengan Protestan. Katanya Tuhannya pernah hidup. Kalian tahu di mana tempat tinggal Yesus? Ada tempatnya. Nabi Muhammad, bentar dulu, ini kok vigilante ini dari tadi diam sabar. Contoh, loh, saya di sini narasumber kok gantian? Anda mau menjelaskan? Bisa. Kalau Anda mau menjelaskan silakan jadi narasumber. Yang ditanyakan saya kok gantian? Saya gurunya di sini. Saya bunda gembalanya di sini. Nanti saya suruh gantian bertanya. Jadi, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah tokoh nyata, tunjukkan bukti arkeologisnya. Sebagaimana saya mampu menunjukkan bukti arkeologis kehadiran Nabi Muhammad itu eksis. Silakan. Jangan bilang nyata menurut Kristen. Saya dulu ya, soalnya saya masih baru ya kan. Silakan. Menurut Uni para Indah, izin sholat agamawan, dulu ya. Ya kan, menurut para agamawan, seseorang yang menutupi keberadaan Tuhan itu adalah orang-orang kafir. Benar gak? Soalnya kan Yesus itu kan Tuhan, tapi ditutup-tutup. Siapa yang bilang? Jadi, Ini Bapak ini agamanya apa, Pak? Bapak agamanya apa? Ya, saya ini pengkaji agama lah, Bang. Jadi, Iya, makanya saya tanya Bapak itu agamanya menutupi- apa? Pak, Bapak tiba-tiba naik, kita nggak kenal, Bapak bicara, belum dikasih porsi Ya, jadi narasumber, Kristen tapi lah. Bapak bicara, saya tanya, Bapak agamanya apa dan tujuannya ke sini mau bertanya atau mau menjelaskan? Ya, menjelaskan. Agama Bapak apa? Bahkan Kristen, bahkan menutupi ketuhanan Yesus. Agama Berarti Mbak Bapak itu seorang apa, kafir. Pak? Ya Robbi, Kristen. la ilaha illallah, Kristen. Pak. Kristen. Nah, Kristen. Bapak kesini mau ngapain? Jadi- Mau bertanya kepada saya atau mau menjelaskan kepada saya?
menurut Al-Quran, seorang yang menutup-nutupi keberadaan Tuhan itu kan kafir. Astagfirullahaladzim, apa Kristen kayak gini semua Iya kan? ya? Pak, Bapak itu kesini mau ngapain? Ya kan, menutup-nutup. Saya mau menjelaskan, Mbak itu La kan haula wala menutup-nutupi quwata Yesus illa itu billah Tuhan. illahil Ya aliyil kan? azim. La ilaha illallah Jadi itu astagfirullahaladzim. termasuk golongan kafir, Ampunilah Kak. aku ya Allah. Pak, Bapak kesini mau ngapain? Ya, Mbak kan nggak menutupin ketuhanan Yesus, tidak mau Bapak Yesus itu kesini sebagai mau Tuhan. apa ini? Bapak kesini mau apa? Bapak kesini mau apa? Ya kan, Mbak kan menutupi ketuhanan Yesus, berarti Mbak La itu seorang ilaha kafir. illallah. Emang Iya kan? Oten bukan otak yang sengklek telinga. Ya benar lah, Mbak. Coba baca Tuhanmu sendiri aja. Pak, Bapak kesini mau apa? Menjelaskan pada Mbak, takutnya kan Mbak itu tersesat terus. What are you doing here? Hey, what are you doing here? Mangawa ang kamari. Mbak kan Wa ang kamari manga. menyangkal Kayak Yesus naon. sebagai Ma, Tuhan, ya. ya. Mangawa ang kamari. Ma, yuk, Menyangkal mangang Yesus kamari. sebagai Tuhan Saya itu kata mangang. seorang kafir, Mbak. Jangan deh, Dian. Iya kan? Itu dalam Quran loh. Mah, saya nggak dengar tahu, Mbak. dulu. Ya kan? Di dalam agama manapun, di Kristen mau di Islam, menyangkal keberadaan Tuhan itu Abah napa aku? Budek. Masalahnya dia Naik ke atas, tolong. bertanyakan itu Teman-teman, tolong ya. Yang naik ke atas yang ngobrol sama saya, tolong handsetnya dipasang. Handset, tenang, enak ya. Ya, enak nih maknang. Tolong, enak nih. Hah? Lagan. Ya, ada Starwin monitor Starwin. ya. Assalamualaikum. Oh, Muslim bang. Ya bang, ada yang mau disampaikan bang? Ya, abang izin diturunkan dulu ya, kita cari teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Marjen, lanjut Bang Marjen, silakan. Tanya aja, tanya. Ya, yang aku mau tanya tadi itu, tapi sudah dipotong-potong ceritaku sudah, jadi aku macam Terpesona kau sama aku. lupa. Terpesona melihat uni Makanya yang tadi aku gembala. bilang. Udah biasa lah kalau terpesona sama Umi, kan biasa lah itu. Yang namanya cantik ya terpesona lah biasanya kan gitu. Tapi gini loh ya teman-teman Kristen ya. Kalau Uni itu dia nggak mau sama laki-laki oten tuh karena najis gitu, nggak sunat begini. Oh. Lanjut mungkin Marjen. Marjen mau Atas nanya bawah silakan. busuk bang, di atas bang, di atas bau B2, di bawah bau amis. Oh lanjut Marjen mau nanya silakan. Oh. Nanti ya, di sini hanya mau menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang buruk. Marjen, coba Marjen buka kamera, kita ngobrol berdua hati ke hati kita, yuk. Buka Jadi kamera. aku Buka kamera. Marjen buka kamera deh. Marjen buka kamera, serius, kita serius Yang nih ya. bilang- Coba Marjen buka kamera. Coba, Ya. coba. Marjen, Jen buka kamera Jen, buka Aku ini kamera tidur- Jen. Aku ini tidur gelap ya. Kenapa Kristen itu sudah katanya Kristen ini Tuhannya pembawa terang, tapi kenapa kalau sudah buka kamera pasti gelap terus kalian itu loh? Yang terlihat bilang Jajan terang itu anak-anak tetapi Tuhan itu tidak pembawa terang. terang. Udah, sekarang serius nih. Gini Marjen ya, dengar Marjen. Kamu tuh harus mengerti definisi secara etimologi dan terminologi dan esensi, ya. Contoh, ya ada istilah buku.
Buku itu adalah istilah umum yang artinya adalah lembaran yang tertulis. Maka bisakah buku porno dikatakan buku? Bisa. Bisakah Quran dikatakan buku? Bisa. Tapi nggak bisa disamakan antara buku porno dengan Quran. Kesamaannya adalah sama-sama tertulis sebagai mushaf atau buku. Tetapi secara terminologi Al-Quran adalah buku, isinya kitab suci atau firman ilahi. Tapi kalau buku porno secara terminologi adalah artinya adalah buku-buku vulgar. Maka sama seperti Islam. Islam itu adalah sistem kepercayaan. Pada zaman Nabi Isa, Islam juga yang dia bawa. Tetapi Islamnya Nabi Isa itu syariatnya untuk umatnya Nabi Isa. Islamnya Nabi Musa, syariatnya untuk Nabi Musa. Sama-sama Islam, tapi khususnya ada untuk kami syariatnya dari Nabi Muhammad, karena kitabnya Quran. Jadi sebenarnya sama-sama Islam, membawa keselamatan, membawa keaslaman, membawa kesaliman. Nah, kalau kamu bingung kenapa ya, katanya Islam itu kan yang kamu bingung tadi, kan Islam di abad ke-7. Nah, Islam yang di abad ke-7 itu bukan secara esensi, tapi secara historis. Kenapa secara historis? Historis atau ilmu sejarah adalah ilmu yang metodenya dibuat manusia. Maka penggalian informasi sejarah dan historis sepanjang pengetahuan manusia. Dan manusia itu terbatas, dekku. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui kejadian 3000 tahun lalu. Mereka hanya bisa memastikan ya, mentafsir kejadian 5000 tahun lalu kalau ada peninggalan yang ditemukan. Contoh tablet Hammurabi. Tablet Hammurabi itu adalah satu buah tablet ya, sebuah prasasti yang ada tulisan-tulisannya bahwa ada nama raja bernama Hammurabi dengan hukum-hukum yang sama persis seperti Torah. Maka disebut dengan tablet Hammurabi. Jadi orang yang membaca menyatakan, wah ini adalah hukumnya orang zaman 3000 tahun lalu. Kenapa? Diuji karbon. Oh, ini adanya tahun 3000 tahun lalu. Kemudian dilihat bahasanya. Oh, ini bahasa zaman kuno. Kalau kita lihat inskripsinya gini. Maka manusia hanya menafsir bahwa 3000 tahun lalu ada namanya orang bernama Hammurabi. Dia adalah seorang raja. Itu namanya adalah ilmu arkeologi atau ilmu historis. Maka pengetahuan manusia di situ terbatas. Jadi orang taunya Islam itu hadir di tangan Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena tidak ada fakta arkeologis yang bisa membuktikan Adam itu pernah ada membawa Islam, Abraham itu ada membawa Islam, Isa itu ada membawa Islam, Musa itu ada membawa Islam. Maka terputus secara historis. Tetapi secara esensi Islam itu sistem kepercayaan dari Tuhan yang benar. Maka Tuhan tidak mungkin menurunkan banyak agama. Agama itu cuma satu, tetapi nabinya banyak. Setiap nabi membawa satu din, tapi milahnya bisa berbeda. Contoh, Musa, dia membawa agama dari Allah. Kitabnya beda, namanya Torah. Di dalamnya ada mengkhususkan hari Sabat. Tapi kami umat Islam dibawakan Al-Quran. Di dalamnya khususkan hari Jumat. Jadi syariatnya beda, tapi semua datang dari Tuhan yang sama. Kenapa ada perbedaan? Ya iyalah, orangnya beda, zamannya beda. Maka secara psikologi dan antropologi dan sosial gak bisa disamakan hukum zaman dulu dengan sekarang. Karena Tuhan itu tahu nanti dunia akan berkembang karena Tuhan yang menciptakan. Maka Tuhan letakkan Nabi itu sesuai dengan zamannya, berikan hukum sesuai dengan zamannya. Maka Islam adalah hukum yang relevan untuk zaman ini. Gak bisa lagi Torah zaman ini. Coba bagaimana cara kita menerapkan Torah? Kalau ada kau punya istri, ternyata malam pertama gak perawan, wajib kau rajam depan pintumu sampai meninggoy. Gak bisa lagi dijalankan itu. Bagaimana mungkin kita jalankan Torah sekarang ini? Kalau kita berbuat apa, memegang mayat, kita wajib cari sapi warna merah, dibakar, kemudian apinya, abunya dijadikan untuk bersuci. Gak mungkin lagi, gak relevan lagi, repot kita. Maka agama Islam syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai kebutuhan manusia setelah zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Situasi dan kondisinya sudah berbeda. Makanya kamu salah paham definisi Islam hadir di abad berapa secara historis dan secara esensi. Paham gak bahasa Bunda Gembala anak Bunda? Kalau gak paham Bunda ludahi 3 kali nanti bisa paham itu. Aku paham.
Tetapi mau pintar. kalau Jarang-jarang Kristen paham perkataan Bunda. Kenapa? Tuhan dan manusia aja kadang nggak ngerti loh. Ini luar biasa kalau paham nih. Berarti ada Roh Kudus dalam dirinya. Lanjut. memang aku paham tuh. Telepon dulu, ada telepon Kita dulu. itu satu. Kita itu bilang satu Tuhan saja yang esa. Satu Tuhan saja yang esa. Siapa itu satu Tuhan saja yang esa tuh? Abang ini dia mungkin tadi tidak paham sih ini Rifa bilang. Ya, kan Anda bilang kan Kristen ini kan memahami satu Tuhan yang esa toh. Makanya aku tanya, menurut Kristen satu Tuhan esa itu yang siapa? Itu aja sih. Siapa yang esa itu? Ya, abang ini dia tidak paham tadi Uni Rifa bilang ini. Oh ya sudah, silakan lanjut. Nah, mungkin lanjut. Terus narasi sudah. Begini bang. Uni Rifa kan bilang begini. Kita itu Sebentar. satu Tuhan saja yang esa. Tetapi kita itu banyak nabi yang datang membawa sebanyak perbedaan. Tetapi itu satu Tuhan saja yang esa. Makanya aku bilang mau patut diikuti agama yang keluar dari abad pertama, yaitu Kristus Yesus. Sebab agama Muslim dia keluar dari abad ke-7. Oke, sudah. Anda ambil standar ya, standarisasi seperti itu. Kenapa Anda bukan Yahudi? Karena Yahudi itu duluan daripada Kristen, betul? Standar ini kita bicara standarisasi dulu. Udahlah kita kemana-mana. Kenapa Anda bukan agama Yahudi? Judaism. Kenapa Anda Kristen? Yahudi dengan Kristen duluan jauh. Itu standarisasi ya, standar. Kenapa Anda bukan Judaism? Kenapa Anda bukan agama Yahudi? Kalau Yahudi itu agama apa? Ya, agama Judaism toh. Agama apa? Agama Judaism. Yang kutanya kenapa Anda bukan agama Yahudi? Bukan Judaism Ya, Anda? Agama Yahudi itu apa? Agama Yahudi ya itu agama Yahudi, agama Judaism. Yang kutanya, tunggu dulu. Yang kutanya, sebentar kok ketawa. Sini, yang kutanya, kenapa Yang Anda saya bukan tanya. agama Yahudi? Ya sekarang kutanya nih, agama Yahudi Kristen. Satu kutanya. Iya, maksudnya Yahudi beragama apa? Kristen. Saya tanya dulu. Harus saya Yahudi tanya. agama apa? Kristen. Agama Judaism. Agama apa? Judaism. Terus Yahudi. agama Yahudi apa? Dai. Kutanya nih sekarang ini agama Yahudi apa? Kristen apa? Judaism. Walah kucluk anak ini. Woi, kutanya nih, Yahudi sekarang beragama apa? Kristen atau Judaism agama mereka tuh? Ya. Judaism. Judaism. Nah, kenapa Anda bukan agama Tetapi Judaism? Dia itu Kenapa? merujuk kepada Yahweh. Ya, saya nggak Yaitu berbicara tentang Tuhan saya tidak berbicara tentang Yahweh di sini. Saya tanya, Anda ambil standarisasi tentang duluan Kristen daripada Islam toh? Padahal sudah dijelasin tadi tentang arti kata Islam. Islam itu artinya Islam tunduk dan patuh, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Nah, orang yang mencifati tunduk dan patuh kepada pencipta langit dan bumi disebut Muslim. Di mana? Paham? Nah, makanya Yesus, Musa, Daud, dan seterusnya itu tunduk dan patuh berserah diri kepada satu-satunya pencipta langit dan bumi. Dikatakan apa? Pribadi Muslim, mengajarkan syariat daripada Islam. Tentang apa Islam itu? Terutama tentang satu Tuhan. Contoh, tema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Itu syariat Islam, ajaran yang mencifati itu orangnya, dikatakan Muslim. Paham? Terus kedua, di dalam Markus 12:29. Sebentar dulu, gantian dulu lah Pak, gantian dulu lah. Di dalam Markus 12:29, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Apa kata Nabi Muhammad? Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Paham nggak di sini? Makanya
Yang kau maksud tadi, yang ku bilang tadi juga Nabi Adam atau manusia pertama itu Muslim. Kenapa? Tunduk dan patuh berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Pribadinya Muslim. Mengajarkan syariat daripada Islam namanya. Islam itu apa? Tadi kan udah aku bilang kan. Selamat, sejahtera, damai. Itu Islam. Tunduk dan patuh berserah diri. Itu Islam. Begini. Paham? Ya. Paham nggak? Paham. Baru. Paham. Paham, dengar dulu. Baru Nabi Muhammad di situ, baru di situ disempurnakan. Disempurnakan dalam artian apa? Al-Quran itu menyempurnakan tentang hukum. Contoh nih, contoh. Hukum yang ada di dalam Bible itu contoh nih ya. Hukum-hukum yang ada di dalam Bible contoh. Kalau di dalam Quran itu misalnya contoh mahram. Mahram itu kita dalam artian wanita yang kita bisa, mana wanita yang bisa kita nikahi dan mana wanita yang tidak kita bisa nikahi. Itu contoh hukum-hukum. Contoh nih, mertua kita itu. Mertua kita udah nggak bisa kita nikahi. Walaupun kita udah cerai sama istri kita, mantan mertua pun kita nggak bisa kita nikahi. Itu namanya mahram. Mahram itu hukum. Hukum yang menjelaskan tentang itu. Nah, sekarang ku tanya nih. Di dalam Bible ada nggak hukum seperti itu? Contoh nih, saya kasih lagi satu contoh. Misalnya kita nih kawin sama janda nih. Janda ini punya anak perempuan. Anak perempuan ini udah besar nih. Terus kita misalnya nih, istri kita meninggal nih. Kita punya anak tiri, udah cewek, udah besar nih. Kita nggak bisa nikahi. Karena apa? Kita sudah bersetubuh dengan ibunya. Walaupun dia udah meninggal atau kita udah pisah. Beda halnya kalau wanita yang kita nikahi janda ini belum kita sempat tiduri, kita udah nikah tapi belum sempat kita tiduri, dalam artian kita apa ya namanya, kita berhubungan suami istri, terus meninggallah dia, itu masih boleh. Tetapi bila mana kita sudah bersetubuh dengan itu udah nggak bisa. Itu yang dinamakan dengan hukum. Itu salah satu contoh. Nah sekarang aku tanya, ada nggak hukum seperti itu dalam Bible toh? Ada nggak itu? Tidak ada. Kami tidak ada. Nggak ada. Makanya Al-Quran yang dimaksudkan dengan penyempurnaan itu penyempurnaan tentang hukum-hukum. Membolehkan. Itu bukan ini saya kasih sedikit. Bukan juga seperti contoh sempurnanya Al-Quran harus membahas siapa nabinya nabi contoh di dalam Ibrahim ya. Nabi Ibrahim kakeknya siapa keponakannya siapa, harus mencatat nama-nama gitu. Enggak seperti itu. Tantenya Nabi Ibrahim namanya siapa, bukan begitu. Sempurnaan yang dimaksud dalam Quran. Paham nggak di situ? Sampai di situ paham tidak nih? Saya paham. Boleh saya tanggapi? Selamat sore. Ini kesempurnanya kawin mawin berarti ya, kesempurnanya kawin mawin. Ini Nah, bukan contoh begitu, Pak. tadi, Kucluk sebentar dulu Ini kau, kita- siapa Kopral. Ini kita diskusi yang paling Urusannya itu kawin mawin, aduh, ya ampun. Itu hukum. Kok kawin aja otaknya di surga. Sekarang kawin, kutanya kau nih ya. Aduh, ya ampun. Sekarang Jadi kutanya apa? kau Kawin aja otaknya. mayor kutanya kau. Di mana di dalam Biblemu tertulis larangan untuk kawin sesama jenis? Ayo tunjukkan kepada saya. Tunjukkan mayor. Larangan kawin sesama jenis. Ayo tunjukkan mayor, datanya di mana? Hukum untuk kawin sesama jenis. Makanya kalian tuh Kristen ya mengesahkan tentang perkawinan sesama jenis laki-laki dan laki-laki. Nah, namanya apa? Lady boy. Dalam Islam justru diizinkan mengawini, ciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Itu dalam Islam Quran. Gimana kak? Enggak, dia mau ku challenge dia. Kalau ada apa konsekuensinya? Ayo. Aku Apa? tunjukkan langsung dalilnya. Tunjukkan di mana dalilnya. Silakan. Iya. Kalau ada Diciptakan Kalau pasangan. ada larangan, Udah tunjukin larangan kemana? aja. Mau diskusi atau mau kalau ada mau diskusi atau mau apa ini? Ya Itu itu dalam dong, Islam gampang itu kalau itu. mau bilang tuh aku mau belajar Jor, aku mau belajar gitu. Kalau nggak mau tunjukkan kuludahi kau, mau kuludahi. Mulai. Tunjukkan aja datanya. Ayo kita diskusi Sebenarnya kau nggak santai. ada ilmu, cuman mau congor-congor orang. Tunjukkan aja datamu. Oke, kalau ada aku Aduh, tunjukkan apa gimana sih? konsekuensinya. Mau tunjukkan gak nih? Nggak mampu kau, nggak mampu. Mau tunjukkan. Ya udah kalau nggak mau tunjukkan. Nggak mampu. Contoh, ku tunjukkan Nih, satu lagi. contoh. Apa ini? Yang jijiwa mau nggak tunjukkan hukum larangan di Bibelmu untuk menikahi sesama jenis laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Oke. Silakan. Oke, ku tunjukkan ya. Makanya ku bilang Muhammad kalau hidup saat ini ditangkap polisi. Sudah, ya nggak mau tunjukkan kan?
Pi. Kenapa dia masuk ini kamu Keluar. ya? Nah, itu kan. Nah, inilah teman-temanmu Marjen Kristen nih. Ini mau ditunjukkan terus baru. Kamu ndak mau dengar penjelasan. Bukan, saya minta data. Misalnya gini ya. Oh, ada datanya. Markus sekian-sekian, Yohanes sekian-sekian, atau di perjanjian lama gitu loh. Gitu enak. Kan gitu. Bukan Nabi Muhammad. Loh, aku nggak tahu. Loh, kita nggak berbicara Nabi Muhammad di sini. Kita berbicara tentang hukum. Hukum larangan nikahi sesama jenis dalam Bible. Itu aja yang ku minta. Makanya kan aku jelasin tadi. Penjelasan di dalam Quran yang dimaksud dengan kesempurnaan itu termasuk. Quran itu menyempurnakan, bukan harus menyebutkan Tuhan itu harus mengatakan oh ini Nabi Idris ibunya ini, terus ibunya daripada adiknya namanya ini, meninggalnya umur begini dia, baru keponakannya dari Nabi Idris dia namanya ini, meninggalnya dia umur, bukan begitu Al-Quran. Al-Quran yang dikatakan penyempurna bukan seperti itu. Yang dikatakan penyempurna dalam Quran, penyempurna satu faktor juga aku katakan ya, satu poin ya, penyempurnaan Al-Quran ini karena di dalam Al-Quran mengatakan bahwasannya kitab-kitab terdahulu ini yang pernah diturunkan Tuhan ini, pencipta langit dan bumi, contoh seperti Torah atau Injil, itu sudah ada penambahan dan disembunyikan, sebagian ditampilkan gitu. Makanya datanglah Quran untuk menyempurnakan itu gitu ya. Termasuk itu juga, begitu ya. Itu, paham nggak? Paham juga. Ini artinya orang bilang kita bertanggung jawab atas setiap pembicaraan seseorang, maupun buruk yang tidak buruk kita mesti memahami. Tetapi kalau orang menjelaskan lalu kita menurunkan dia, artinya kita tidak sanggup. Gini. Saya nggak butuh penjelasan, saya cuma minta data. Kita ini diskusi. Iman yang kalian imani silahkan. Tetapi kalau kita ranah diskusi, kita butuh data, Pak. Kalau untuk iman, ya itu iman Anda. Mau kau sembah pohon kah, mau kau sembah batu kah, kau mau sembah ban mobil kah, kau mau sembah ban motor kah, kau mau sembah apa, itu terserah Anda. Tapi kita diskusi ini dari data, kan gitu. Kita minta datanya. Di mana larangan di dalam Bible itu menikahi sesama jenis. Kalau di Quran ada, itu banyak. Di Quran surat Lut itu ada. Itu ada di Quran surat Lut itu tentang kaum Sodom itu. Nah, makanya aku minta kepada kalian, di mana data di dalam Bible Anda tuh tentang kawin sesama jenis, larangan gitu loh. Gimana sih? Terus Nabi Muhammad gini. Loh, apa ini? Nggak nyambung. Nggak bakalan nyambung. Gitu loh. Nah, mungkin Anda mau sikapi tadi tentang apa lagi yang mau you bahas di sini? Tadi tentang Uniriva, apa lagi coba? Gue mau bahas lagi, tapi kalau bising begini macam aku ndak ada sudah. Jadi ini apalah, aku izin turun dulu, mau mandi dulu. Nanti baru lanjut lagi di besok hari atau lagi. Oke, siap. Oke, ya. Pak Kartin ya. Oke, salam semuanya, salam buat. Apa lagi? Siapa lagi nih? Amor, Solti, Slot. Ngomong Slot. Slot gimana Slot? Dan dibantu surat. Slot. Apalagi Slot? Enggak apanya. Tanya apa Slot? Enggak, tadi saya ingin tahu aja. Gimana, apa yang mau diingin tahu gitu? Enggak, saya tahu kamu dikatakan tadi apa, kamu mengatakan tuh bekas mertua bisa dikawinin, betul? Siapa bilang tuh? Kamu dengar pakai kuping nggak tuh? Oh, tadi nggak dengar. Kan nggak ada ngomong gitu ya. Bekas mertua tuh bisa dinikahin. Makanya kalau begini Pak, harus pakai ini, beli korek-korek. Kamu nggak menyimak siapa tuh Selit ya? Kamu nggak nyimak Selit. Slot namanya Slot. Kamu nggak nyimak, makanya kalau nyimak yang bener, jangan dendam lulu. Orang bicara dengerin dulu. Ya kalau gitu ngomongnya gimana dia tadi? Ya jadi hukum mahram namanya itu. Hukum mahram contohnya ya. Kita punya mertua ini contoh nih. Kita udah pisah nih sama istri. Sama istri kita udah cerai resmi. Dalam hukum Islam, dalam hukum mahram kita udah nggak bisa lagi nikahi perempuan walaupun mertua kita itu masih muda, ya kan? Nggak bisa kita nikah. Itu hukumnya udah mahram kita, udah nggak bisa, jadi haram hukumnya. Hukumnya jadi haram gitu. Itu ada aturannya. Jadi, makanya
Jadi nggak bisa mertua dinikahin, betul. Nggak bisa. Mertua kita itu tapi nggak bisa kalau- walaupun kita udah Oke, cerai. oke. Kamu mengatakan ibu mertua, bekas ibu mertua tidak bisa dinikahi. Udah nggak bisa lagi. Pertanyaan saya ya, begini, iya, pertanyaan saya begini. Kalau bekas anak mantu bisa dinikahin tidak? Bagaimana? Bekas anak mantu bisa dinikahi tidak? Bekas anak mantu. Bekas anak mantu. Nggak bisa lah. Oh, nggak bisa. Terus siapa? Mau nama Nabi Muhammad? Lu, Mau Nabi Muhammad? saya nggak ngomong, kami ngomong lu ya. Iya, sekarang saya Kami tanya. ngomong lu ya, bukan saya lo ya. Yang ngomong kan kamu, mana bukan coba? saya lo ya. Siapa anak mantunya? Lo tadi kamu ngomong apa tadi? Iya, makanya siapa anak mantunya? Lo Tanya, tadi lu kamu gimana ngomong sih? apa tadi? Lo iya kan dari narasimu kan kamu mau itu kan ke situ, makanya aku tanya siapa anak mantu di situ? Siapa anaknya? Anak Loh, angkat saya kah? tanya Atau tadi. anak apa? Lo kan aku tanya Saya nih. ngomong bekas anak mantu. Iya di bisa situ nggak? anak apa? Anak Nabi Muhammad anak angkat kah? Atau anak kandung? Kalau Saya anak kan kandung tanya ya anak nggak bu- mantu, bekas anak mantu kok Iya kepanasan anak sih? mantu. Eh, Sebentar saya jelasin ya. Gini. Slot. Makanya kalau penyembah Tuhan yang punya kelamin jadi gini.